Saudara terkasih, selamat bertemu kembali dalam kesempatan ini bersama dengan saya, Pendeta John Rilman Sinaga, untuk boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita bacakan dari kitab Matius 20 ayat 29 sampai 34. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu bapak terkasih, mari kita baca kitab Matius 20 ayat 29 sampai 34. Silakan baca di Alkitab Anda, saya akan bacakan juga dalam kesempatan ini. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Simalungun silakan Anda bacakan juga di rumah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya mencoba membayangkan kondisi di mana Yesus bersama murid-murid baru keluar dari kota Jeriko. Ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Di tengah keramaian itu ada dua orang buta yang mereka belum pernah melihat bagaimana Yesus secara fisik, yang mungkin hanya mendengar kabar. Kalau di dalam kitab Markus disebut, dia bertanya, "Siapa yang lewat itu?" Di sini tidak disebut mereka bertanya, tapi mereka sudah tahu bahwa yang lewat adalah Yesus. Kalau orang lain berbondong-bondong bisa mengikut Yesus, ada dua orang buta yang ternyata, saudaraku, tidak bisa ikut di dalam rombongan itu karena mereka tidak bisa melihat. Lalu muncul pertanyaan dalam hati saya. Apakah karena ada orang buta, makanya Yesus lewat dari tempat itu? Apakah karena ada orang buta, makanya Yesus lewat dari tempat itu? Tentu tidak. Itu tidak ada di dalam jadwal, misalnya jadwal perjalanan itu. Atau sebaliknya, apakah memang karena Yesus lewat dari situ, makanya orang buta tadi, orang yang tidak dapat melihat tadi, mengemis di jalan itu? Ternyata, saudaraku, ternyata bukan juga. Lalu kenapa? Bukankah tidak ada di dalam rute perjalanan itu bahwa Yesus akan bertemu dengan dua orang buta? Atau di dalam diri orang buta itu juga tidak ada dijadwalkan bahwa Yesus akan lewat dari sini, mari kita tunggu. Tapi kenapa ini bisa terjadi dalam kisah ini, di mana kedua orang buta ini memperoleh pemulihan dari Yesus? Saudara terkasih, sering sekali terjadi hal begitu di dalam kehidupan kita. Tidak ada kita jadwalkan, tidak ada kita programkan, tidak ada kita rencanakan, tetapi bisa terjadi. Atau sebaliknya, kita sudah merencanakan, kita sudah menjadwalkan, kita sudah mendesain perjalanan kita, program kita, tetapi sering terjadi di luar daripada apa yang kita jadwalkan. Saudaraku, mari kita lihat ini. Mungkin juga di dalam kesempatan kita saat ini, di dalam kondisi saat ini,
Kita sudah banyak memiliki perjalanan yang tertunda, memiliki program yang tidak dapat kita lakukan, memiliki rencana yang tidak dapat kita realisasikan. Mungkin kita sudah doakan, mungkin kita sudah idam-idamkan, tetapi juga tidak bisa kita wujudkan karena apa? Situasi COVID ini. Tapi mari kita melihat bagaimana peristiwa di mana kedua orang tadi berseru memanggil Yesus. Saudaraku, apa yang mereka teriakkan sebenarnya disebutkan di sini, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka tidak melihat secara fisik. Mereka tidak mengenal Yesus secara fisik seperti orang banyak yang mengikuti dia. Tetapi seruan mereka, teriakan mereka menjadi obat di dalam dirinya. Seruan mereka membuat mereka mengulangi lagi. Makanya saudara-saudaraku, berserulah kepada Yesus. Mungkin tidak sesuai dengan rencanamu, mungkin kamu kecewa, mungkin kamu belum sembuh saat ini, mungkin banyak bebanmu, berserulah kepada Yesus. Uniknya di sini antara Markus, Matius, dan Lukas. Matius mencatat di dalam Alkitab kita, tahu saudaraku, tadi 2 orang. Di kitab Lukas 1 orang. Di kitab Markus 1 orang, bahkan disebut namanya Bartimeus. Tetapi 2 orang di sini, mari kita lihat permintaannya sama. Keinginannya sama. Mungkin saja mari kita review kembali, mari kita renungkan. Pikir hon hitau se. Ongga dosa rupa pangindoan nami bani keluarga nami. Suami istri, pernahkah kita sama-sama di dalam meminta kepada Tuhan? Di dalam perjalanan keluarga kita, di dalam perjalanan surat-surata. Ongga do bapa pakon inang sada panginduan nih. Jangan-jangan hanya sambolah. Jangan-jangan hanya tonggoni inang. Atau sebaliknya, jangan-jangan hanya tonggoni bapa. Atau di dalam keluarga, pernah nggak sama pangindoan nih inang atau bapa juga pangindoan nyombah. Sering sekali tidak bertemu pangindoan ini. Sering sekali langpa jumpa pangindoan ta. Itu ngatongah nih keluarga ta. Tetapi pangindoan nina 2 on. Mereka, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Ham Tuhan, hidup mahurmu ben nami. Ini seruan hati mereka. Seruan ta, teriakan ta, tonggota, surah-surata. Wataganupan, Tuhan Yesus ongka makatahon. Anggodong mardos niuhur 2 humben nima itanohon, mangindoon atap AHP. Pasaudon ni bapakku doai. Apabila ada di antara kamu 2 orang sepakat meminta apapun. Di dalam Matius 18 ayat 19. Jika ada 2 orang di antara kamu sepakat meminta apapun, maka akan dikabulkan. Nah 2 on, saya yakin ini bukan tanpa sengaja Matius mencatat ini. 2 halak. Bani rumah tangga ta, bani perdalanan di Goluta, mari kita sepakat meminta. Di dalam COVID ini, mari kita sepakat meminta, sama-sama berdoa. Tuhan kasihanilah kami. Saudaraku terkasih, saya yakin ini bukan hanya 1 kali orang itu berseru. Langpitah sahali sedia mengindoh bani Tuhan, lalu anggolangi tangihon, lalu mereka diam. Tuhan menginginkan juga kita berseru berkali-kali. Sedeaon pe, saya yakin ini bukan hanya 1 kali. Tetapi mereka terus menerus berteriak. Dan teriakan inilah obat bagi mereka. Dan barsora nagogoh sedia hubani Yesus. On mana obat bani haganu panhomani age bani Goluta. Berteriaklah. Berserulah kepada Tuhan di dalam setiap kesulitanmu. Mungkin orang lain bisa berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka orang itu hanya duduk. Mungkin anak mulang sarupa songon anak ni halak. Mungkin perdalanan ni goluh talang sarupa songon perdalanan ni goluh ni halak. Tetapi dengan apapun kelemahan kita, marilah berseru kepada Tuhan.
Tuhan anak Daud, idop mau hurmu benami. Kenapa disebut anak Daud? Hubat tahaganupan alasannya ada. Karena begitu dengan disebut anak Daud itu menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Disebutkan Tuhan anak Daud, idop mau hurmu benami, kasihanilah kami. Ahana terjadi. Apakah langsung didengar? Tidak. Justru yang mendengar adalah orang-orang yang ada di sekitaran Yesus. Tanggapan mereka adalah menyuruh pasif ma'ai. Menyuruh mereka diam. Hubat tahaganupan, ya mungkin orang banyak terusik dengan permintaan kita. Orang banyak terusik dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi apakah menyerah? Jangan menyerah di dalam apapun doamu. Teriakan mereka ini, seruan mereka ini, dilo-dilo ini adalah dilo hapor sayau. Meminta kepada Tuhan. Dan disebut semakin keras justru ketika orang banyak mengatakan, jangan. Ipasip manamin. Menyuruh mereka diam. Tetapi mereka justru menambahi volume. Menambahi suaranya. Dan berteriak lagi, berseru lagi. Hubat tahaganu pada ada banyak di sana, di luar sana yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Gak bisa kita salahkan itu. Gak bisa kita protes. Aku ingin berdoa kok. Enggak. Seruanmu tujukan kepada Yesus. Ulangi lagi permintaanmu. Ulangi lagi permintaanmu. Jangan menyerah saudaraku. Yang percaya katakan amin. Jangan menyerah. Sebab tujuan doamu bukan untuk orang lain. Tapi tujuan permintaanmu untuk Tuhan. Amin. Sehingga di dalam keluargamu ulangi lagi. Jumanaija, niombah yang mana? Persoalan yang mana? Tokohokam. Ulangi lagi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan anak Daud, idop mau hurmu benami. Saudaraku, semakin keras, semakin ditantang, semakin dilarang, semakinlah tekun, semakinlah percaya. Iman ini yang membuat mereka sekali lagi berteriak. Lalu ibu bapa, hubat tahaganupan, Yesus berhenti. Yesus berhenti. Apa yang Yesus katakan di dalam ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Mari catat. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Yang ditanya di sini garis bawahi ahanasihol sibahenonku. Ahanasihol sibahenonku. Apa yang akan ku perbuat bagimu. Yesus mengatakan perbuatan loh. Tindakan. Mungkin di dalam dunia di dalam meminta-minta, mengemis, kan mungkin mereka berkata, oh, berilah kami, kasihanilah kami. Atau mungkin di zaman kita saat ini, mungkin kalau Tuhan Yesus, kita kan berseru, Tuhan kasihanilah kami. Lalu apa yang kamu minta? Bansos, kan gitu. Bantuan ini kami belum dapat, itu teriakan kita. Teriakan kita nggak sampai kepada bagaimana Tuhan kami bisa mengatasi kesulitan COVID ini. Yang kita minta bansos kami mana? Orang lain dapat, kami enggak. Saudaraku, Tuhan berhenti lalu memanggil mereka. Anggo saudari Tuhan marsukun hubamu, ahanasihol bahenonku hubamu. Apa yang ingin aku perbuat bagimu? Saudaraku, Yesus mau membuat tindakan nyata, bukan teori, bukan pembentukan panitia, bentuk loe panitia, bentuk loe pansus. Enggak. Yesus ingin berbuat langsung. Yesus mau melakukan sesuatu untuk kita. Bani keluargamu. Hubat tahaganupan sering sekali kita sering terjebak dalam hal ini. Ini tradisi kita. Ada orang yang mogap di sana, orang mogap. Orang yang tidak bisa berenang. Tenggelam. Lalu kita ambil buku olahraga. Nah, baca. Halaman 45. Di situ ada 4 gaya berenang. Gaya dada,
gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya bebas. Baca, kerjakan. Kan itu tradisi kita. Kita nggak menolong langsung. Tapi ketika masyarakat menjerit, ketika orang lain menjerit, justru lebih kita podah. Justru lebih kita adalah nasihat-nasihat. Yesus tidak. Apa yang akan kuperbuat bagimu? Saudara terkasih, apa yang akan Yesus perbuat bagi keluargamu? Apa yang akan Yesus perbuat di dalam kehidupanmu? Apa yang akan Yesus perbuat di dalam keluhanmu, di dalam sakitmu, di dalam beban pikiranmu, di dalam tertekannya batinmu, di dalam ketika kita melihat televisi, ketika kita melihat hasil-hasil juma, hasil ladang kita harganya tidak ada, lalu mungkin kita, Tuhan naikkanlah harga, kan gitu. Tuhan bikinlah tanaman kami ini bagus. Ibu bapak terkasih, bukan teori yang dilakukan Yesus, bukan membentuk panitia untuk menolong yang dua ini. Bentuk tim, lalu kita buat bagaimana mengatakan gotong royong, lalu kita berpikir kita rapat dan rapat lagi. Yesus melakukan apa yang ingin aku perbuat bagimu. Kenapa? Teriakan mereka tadi, mereka tahu bahwa Yesus sanggup untuk memenuhi harapan mereka. Yesus sanggup untuk mengatasi dan memberikan sesuai dengan permintaan mereka dan permohonan mereka. Yesus sanggup dan Yesus bisa memenuhi permintaan kita juga. Boido ibalo si Yesus pangindomu. Boido ibalo si Yesus tonggomu. Seperti yang dua tadi. Sepakat mereka meminta. Lang berbeda-beda pangindoan. Sada dopak Medan, sada dopak Seribu Dolok. Misalnya posisi kita sedang di Siantar. Bagaimana mau sampai? Inang ke gereja, Bapak Makail. Dan kita mengeluh. Waktunya namin hujuma, waktunya untuk pertonggoan. Satu ke sana, satu kemari. Mana bisa? Ibu bapak, mari kita belajar dari sini. Mari kita kompak saatnya, makanya disuruh beribadah di rumah. Ase dihut bapak berkebaktian. Ase dihut nyombah berkebaktian. Inang bapak, mari kita lihat di sini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Permintaan mereka. Apa permintaan mereka? Mereka tidak meminta uang tunai. Bantuan tunai. Berapa kilo ini dan itu saya nggak sebut. Tapi yang diminta adalah Tuhan supaya kami dapat melihat merpangidah manamin hanami. Yang diminta adalah kesembuhan. Yang diminta adalah bagaimana aku melanjutkan perjalanan hidupku, bukan hanya untuk sementara. Jangan protes kalau kita sekarang tidak dapat bantuan, mungkin merasa tidak adil atau mungkin. Tetapi mari kita lihat bagaimana aku bisa melewati situasi COVID ini dengan Tuhan membukakan mata kita sekarang. Tuhan membukakan penglihatan kita. Ini yang harus kita lakukan. Saudaraku, tergeraklah hati Yesus. Karena permintaan mereka sesuai hubani kebutuhan. Bukan keinginan ya. Bukan keinginan. Karena mungkin keinginan adalah uang tunai. Tetapi kebutuhan adalah kesehatan. Makanya inang bapak, sering sekali kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab. Karena apa? Yang kita minta itu keinginan. Banding kokamda, beda honham antara keinginan pakone kebutuhan. Anggo keinginanku namin sonon, anggo keinginanku namin sonon. Itu kan keinginan kita. Tapi kebutuhan yang Tuhan tahu di dalam kehidupan kita, maka tergeraklah hati Yesus. Nats ini mencatat, maidop mau hurni Yesus. Ase hubat tahaganupan permintaan kita juga, Tuhan maidop mau hurmu benami. Kasihanilah kami. Lalu tergeraklah belas kasih Yesus. Dan mari kita melihat jawab mereka, Tuhan supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudaraku terkasih, mari kita lihat di sini. Tergerak hati Yesus lalu menjamah mata mereka. Persoalan tadi di mata. Kalau Tuhan sekarang menjamah di mana sakitmu,
Di mana yang kita rasakan sakit? Apakah di kepala, apakah di pening, di tenggorokan, atau di dada, atau di mana? Tergeraklah hati Yesus, lalu Yesus menjamahmu. Yang percaya, katakan, amin, Yesus menjamahku. Sehingga kalau Yesus menjamah kita, Ibu Bapak terkasih, nas ini mencatat, sembuhlah seketika. Sekarang mari kita berdoa kepada Tuhan. Bukakan mata kami Tuhan, di keluarga kami. Apa yang dapat kami lihat untuk bisa melanjutkan perjalanan? Kenapa? Begitu mereka sembuh, mereka langsung mengikut Yesus. Tidak lagi menjadi orang yang duduk lalu meminta. Tidak lagi. Tidak lagi duduk di sana lalu berteriak. Tidak lagi. Tapi saatnya sekarang kita mengikut Yesus. Kita mengikut Yesus. Ikut di dalam rombongan tadi. Meninggalkan tempat duduk yang tadi. Meninggalkan tempat duduk yang tadi untuk meminta dan berteriak. Tapi sekarang kedua orang itu ikut bersama-sama dengan rombongan mengikut Yesus. Jadikan diri kita ikut boleh berjalan dengan Yesus. Yakinkan hidup kita bahwa saat mana kita meminta dan berseru kepada Tuhan, kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Yesus akan menjamah hati kita. Yesus akan menjamah mata kita, membukakan. Ini peluang bagi kita. Ini peluang bagimu. Ini peluang bagi di keluargamu. Bukan untuk mengeluh lagi, untuk meminta belas kasihan seperti tadi. Tapi Anggo pakai istilah move on. Mari kita berdiri, mari kita berjalan. Karena Tuhan menjamah hati kita, menjamah keluarga kita, menjamah kita di tengah-tengah setiap kerinduan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan mengingatkan kami untuk boleh merasakan bahwa Tuhan akan mendengar seruan hati kami. Bahwa Tuhan akan mendengar kami oleh belas kasihan. Jamah kami Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Supaya kami boleh merasakan pemulihan, kesembuhan. Dan kami boleh mengikut Engkau. Berbondong-bondong. Berjalan bersama-sama dengan orang percaya. Berkati Tuhan. Anak-anak Tuhan di rumah ini. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Supaya apapun keluhan mereka, apapun kerinduan hati mereka, biarlah mereka tetap berseru dan tidak akan menyerah. Tetapi kami tetap berseru sebab kami yakin Tuhan akan menjamah anak-anak Tuhan yang mendengarkan video ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami akan tetap berseru untuk memohon belas kasihan-Mu. Sebab kami yakin Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.